ada nasihat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk anak cucunya. Wahai Bani Fatimah, wahai anak cucuku, jangan kalian memalukan aku kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian datang membawa nasabnya, sedangkan umatku berdatangan membawa amalnya. Ini sebetulnya kata sindiran untuk kita semua. Mampukah kita membuktikan, artinya sebagaimana nas yang telah diturunkan untuk ahlul bait itu sendiri, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsan ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Sejauh mana membawa misi at-tathhir untuk menjadi safinatin Nuh, itu umatnya, itu anak cucu Nabi, dinas yang begitu keras, artinya nasihat dari datuknya. Nah, kalau kita artikan yang lebih luas, seumpamanya Ki Abdul Manan itu berhak, Ki Abdullah sebagai tokoh yang menurunkan, ditermas mengatakan beliau walaupun tidak merupakan kalimah yang dibawa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengambil apa yang tersurat di dalam hadis itu, saya kira seperti haknya sebagai guru wajib untuk mengucapkan, wahai anak santriku, jangan engkau malukan aku di hadapan Allah. Sedangkan orang-orang non-termas datang kepadaku dengan membawa kemanfaatan ilmunya terhadap umat dan bangsa ini, sedangkan engkau datang hanya membanggakan, saya santri termas, saya santri termas, saya santri termas. Maka sebelum memalukan kepada baginda Nabi, mari kita belajar tidak memalukan kepada sesepuh yang telah mengenalkan apa tadi yang disebutkan. Kalau bukan karena pendidik guruku, niscaya tak ku kenal Tuhanku. Itulah diantaranya. Sejauh mana kita mengsosialisasikan At-Turmusi, seperti Kiai Mahfud At-Turmusi, berapa ulama yang dicetak oleh beliau, dan kitabnya sampai sekarang Al-Muhibah, siapa yang tidak tahu karangan beliau. Bagi Dimyati sendiri, hampir muridnya 99,9%, tidak satupun yang tidak menjadi ulama. Saya termasuk punya sanad, di antaranya mengaji kitab Safinatun Najat dari Kiai Arsyad Bendokerep, dari Syekh Dimyati At-Turmusi, dari kakaknya Syekh Mahfud, dari Kiai Nawawi Al-Bantani. Ini sanad daripada kitab Safinatun Najah. Dan banyak lagi di kitab Jam'ul Asanid yang menyebut nama Kiai Abdul Manan dan menyebut nama Ki Mahfud At-Turmusi dan Kiai Dimyati, seperti di kitab-kitab sanad di Sumbuliyah maupun yang dikarang, yang dikumpulkan As-Sayyid Al-Imam Al-Muhaddith Al-Habib Ahmad bin Umar bin Yahya dan Datuk Sayyid Uthman Al-Imam Aqil dan ayah Al-Habib Uthman itu sendiri. Dan sampai kepada Habib Uthman tidak pernah lupa
memasukkan asanid tersebut. Dari sinilah pentingnya mengapa kita menghauli, bukan sekadar untuk membanggakan syekhona, tidak. Apa yang diwasiatkan dan apa pula yang harus ditiru. Sehingga generasi-generasi ini bukan memahami apa yang kitab diterapkan oleh para sesepuh itu hanya dogmatis atau tekstual. Ini kelemahan kita. Sadar atau tidak, mau diakui atau tidak. Contoh yang real saja. Tadi Pak Kiai Agil Sirot menyebut kitab Fathul Qorib atau Takrib. Luar biasa. Tapi sayangnya ketika kita mempelajari al-miyahu sab'atun, sudah mati. Air itu hanya dibagi 7. Taunya bagian 7 air itu untuk mengetahui sahnya untuk wudhu, untuk bersuci. Selain itu wassalam, bye. Padahal ini PR luar biasa. Coba kita pernah bertanya sendiri atau tidak? Sebab apa? Yang pertama disebutkan, satu adalah air laut. Sejauh mana kita mengetahui per tetes air laut itu sendiri yang mempunyai kandungan garam yang cukup, tapi berbeda dengan antara satu laut yang lain, berbeda kadar bobot asinnya. Dan ketika bercampur dengan air itu sendiri bergelut, larut, bisa menangkal pantulan ultraviolet pada pagi hari ataupun siang hari, mengembalikan sehingga air itu sempurna, selalu rapi dan selalu jernih. Karena apa? Larutan garam itu sendiri yang bisa menepis daripada pengaruh ultraviolet. Coba mantuk tekan ngomah buka, mantuk orang nggawe gue. Ini itu satu. Dan bagaimana ikan laut itu sendiri yang ada di dalam lautan tidak terkena imbas daripada pengaruh daripada kadar asinnya yang terkadang berubah-ubah. Tidak cukup dari itu, sisik-sisik yang ada di dalam ikan laut itu sendiri ketika dia bergerak itu menepis pengaruh-pengaruh ultraviolet. Tidak cukup airnya saja, dibantu sehingga sisik-sisik itu sendiri bisa merekam, bisa mengantisipasi, bisa mengaktifkan, tapi dengan bentuk positif. Bila mana sisik-sisik itu kita kumpulkan, bisa untuk penawar setiap pohon-pohonan yang terkena hama. Air laut ditaruh di kitab Takrib bab perkara air. Itu baru itu, belum lainnya. Dilanjutkan yang lain, manfaat air laut. Kalau kita lihat garamnya saja, para bapak, para ibu, anak-anak kami ini, kalau kita lihat di pantai, ya paling kita lihat buat garam. Tapi dunia yang modern sekarang sudah bisa memisahkan apa? Air laut bisa menjadi air tawar. Yang saya tanyakan, yodium yang ada dan kandungan lainnya yang ada di garam bekas saringan yang menjadi air asin menjadi air laut, itu kayak apa manfaatnya? Inti-inti garam yang luar biasa sehingga kain-kain ini bisa kuat.
Kain-kain ini bisa bertahan dari tahan banting masalah pengaruh matahari ataupun daya kekuatan kelirnya. Karena apa? Garam sangat berperan. Garam diambil dari air laut. Ini sebetulnya perlu penulisan-penulisan, sehingga kitab-kitab kita yang dicap kuno katanya, cap kitab kuning ini, mana yang intelek? Mana yang lebih intelek? Kita mempelajari Quran hadis, Quran hadis, begini memang. Tapi kita mempelajari dohmanya di dalam Al-Quran maupun hadis itu sendiri sudah universal, apalagi keuniversalannya itu tidak bisa diukur. Rasulullah menyampaikan Al-Quran itu bagaimana? Ada satu faham, Rasulullah itu hanya menyampaikan Quran saja, aji, wari. Seolah-olah yang menyampaikan itu lebih pandai. Seolah-olah Rasulullah tidak tahu dalamnya Al-Quran. Lalu peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalimahnya yang jadi persoalan adalah fattabi'uni di sini. Bukan fatabi'uni lalu kita mengajak ikutilah jejakku, sunnahku saja. Itu bukan itu saja. Coba kita lihat definisi daripada kedudukan fatabi'uni. Kenal dulu kepada siapa yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fatabi'uni. Kenal tidak? Siapa yang diperintah untuk mengucapkan fatabi'uni? Digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Siapa yang didasari oleh Allah ala siratim mustaqim? Yang diperintah oleh Allah untuk mengucapkan fattabi'uni. Dan satu ayat lagi, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Siapa yang dimaksud khalaqal insan 'allamahul bayan? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok dianggap kayak menyampaikan seolah-olah mereka saja yang paling mengetahui tentang Al-Quran, dan seolah-olah Rasulullah yang menyampaikan titik. Inilah luar biasa paham yang demikian itu. Itu nek keliwat ya mbuh. Apa mbuh keliwat bodho nih apa-apa kita tidak ngerti. Inilah. Dari itu, baik saudara-saudaraku, saya tidak mau menasihati yang sepuh-sepuh ini. Ini justru alumni kesempatan kita untuk berbicara dengan kalian. Maka Quran yang diturunkan oleh Allah untuk Rasulullah, satu, jelas kalau itu perintahnya untuk umatnya. Tapi perlu diingat juga, Quran sebagai syahadah, kesaksian Allah kepada kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Quran untuk umatnya saja, tapi Quran termasuk syahadah minallah untuk Nabiuna Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menciptakan, yang mengetahui dan mengerti dan mengangkat atas kebenaran, kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran buktinya. Dan manusia pertama yang mengetahui dalamnya Al-Quran illa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau salah kita minta tolong kita betulkan. Qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi ila akhiril ayat. Katakanlah wahai kekasihku, seandainya lautan ini aku jadikan tintanya, kalimah seandainya indallah mutlak hak. Bukan seperti kita membuat satu contoh untuk memudahkan si awam, tidak. Launya di sini mutlak, tidak bisa ditawar. Setetes per tetes yang ada dalam lautan itu kandungannya wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Itu tidak akan mampu apa yang ada di dalam lautan tersebut untuk bisa menafsirkan kalimat Rabbi. Sedangkan kalimat Rabbi datang diturunkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diperintahkan untuk mengucapkan kalimat Rabbi.
adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalimat Rabbi wal Quran, yang mengucapkan Rabbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau lautan itu sendiri sudah tidak mampu menafsirkan kalimat Rabbi yang diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu sadaqallah wa sadaqa Rasul. Pantas kalau Rasulullah diummikan, tidak bisa membaca menulis, karena tidak perlu membaca dan menulis, tidak butuh membaca dan menulis. Di sini maksud makna Nabil Ummi, tapi Rasulullah perlu dibaca dan ditulis. Itu makna Nabil Ummi. Ini ngaran jajaki Kanjeng Nabi ora bakal tekan jajaki Quran kadoan Kanjeng Nabi dhisik ae kenal karo Rasulullah, aja ngerti tok. Wong ngerti karo Allah taala akeh, ning kenal karo Allah taala titik. Dikit. Inilah diantaranya. Dan Quran dan baginda Nabi yang menyaksikan siapa? Yang menyaksikan sahabat. Sahabatnya Rasulullah yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan sahabatnya Rasulullah, diwisuda langsung oleh Allah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda alal kufar rahama bainahum. Ini wisudanya Allah taala kepada para sahabat. Wisudanya Allah taala kepada para al ulama, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Dan banyak lagi. Kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala atas aulianya baginda Nabi diwisuda langsung. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun ila akhiril ayat. Kepada ulama. Jadi sahabat menyaksikan kebesaran Rasulullah. Rasulullah menyaksikan kebesaran Al-Quran, keluasan Al-Quran, hebatnya Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu sendiri dari Allah Ta'ala menyaksikan kebesaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran menyaksikan kebesaran para sahabatnya, sahabatnya menyaksikan kepada kebesaran para ulamanya, al-ulama menyaksikan kebesaran sahabat dan baginda Nabi. Selalu balance antar ulama, saling menyaksikan yang ini yang disebut asanid. Baru muncul Asy'ariyah, baru muncul Maturidiyah dan madhab-madhab yang lain, karena beliau-beliau ini yang banyak disaksikan oleh satu ulama antar ulama, aulia antar aulia disaksikan sahabat, sahabat disaksikan kebenarannya oleh para ulama wal aulia, dan sahabat menyaksikan kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita tidak kenal dengan mereka, mau memahami Quran dan hadis, lucu, aneh bin ajaib, mustahil. Disinilah munculnya daripada akidah ala ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh para beliau, musalsal, bukan sekadar ahli sunnah wal jamaah karena adanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama mempunyai kewajiban mewadahi